Kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Generasi yang sehat akan tumbuh menjadi individu yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Namun, tantangan seperti stunting dan penyakit menular masih menjadi ancaman bagi banyak anak dan masyarakat. Sesuai dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan ketiga, yaitu good health and well-being, menekankan pentingnya kesehatan yang sehat bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Langsung saja ke inti pembahasannya. Yuk, mari kita bahas langsung tentang stunting dan penyakit kritis. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan anak, dengan stunting memiliki tinggi badan di bawah standar usianya, serta berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, penurunan imunitas, dan produktivitas rendah di masa depan. Dikutip dari laman website Kemenkes, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6% berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Stunting dapat terjadi sejak sebelum lahir. Adapun dampak dari stunting, yang pertama pertumbuhannya terhambat, yang kedua berat badannya tidak bertambah normal, yang ketiga perkembangannya lambat, keterlambatan bicara, belajar atau motorik, kecerdasannya rendah, yang keempat sering sakit, imunitasnya lemah, mudah terkena infeksi, kemampuan belajarnya kurang, dan saat dewasa lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Sedangkan penyakit kritis adalah jenis penyakit tidak menular yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan seringkali mengakibatkan komplikasi serius. Berdasarkan data riset dan kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, penyakit kritis mencakup penyakit jantung, kanker, dan stroke yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Lalu ada penyebab penyakit kritis, yang pertama itu karena gaya hidupnya tidak sehat, yang kedua faktor genetik, yang ketiga paparan lingkungan berbahaya, yang keempat stres berkepanjangan, yang kelima kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dari data riset kesehatan dasar 2018, masyarakat belum anggap penting pencegahan penyakit kritis. Klaim penyakit kritis paling tinggi menurut survei kanker 50% yang menyebabkan kematian dikarenakan praktik gaya hidup tidak sehat. Makanan untuk cegah stunting dan penyakit kritis, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan jangan lupa makan sayur serta buah setiap hari, serta rutin berolahraga. Adapun peran masyarakat dan pemerintah, masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi pertumbuhan anak di lingkungannya. Pemerintah menyediakan program-program untuk mencegah stunting seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan anak, deteksi dini penyakit kritis melalui program pemeriksaan kesehatan berkala yang mudah diakses.
Kesimpulannya adalah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk membangun generasi yang sehat dan produktif. Dengan mencegah stunting dan penyakit kritis, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saja, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.